Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kalian kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Pelajaran hari ini akan kita mulai dengan berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi di WA group saya sudah share form ya, form absensi. Kalau nanti kalian tulis namanya di situ, ini masuk semua ya, Triana, Novia, Naib, Hardini, Amel ini sudah masuk. Ya, kemarin Ibu sudah memberikan di WA group itu suatu PowerPoint gitu kan. Ada materi di situ, PowerPoint sudah dibaca atau belum? Halo, apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah dibaca ya? Sudah, Bu. Materi pembelajaran hari ini adalah kita tentang teks anekdot, ya kan? Nah, di teks anekdot itu kita akan membahas itu apa sih teks anekdot itu. Nah, di situ kita akan membahas tentang itu. Terus bagaimana ciri-cirinya, gitu kan? Ciri-ciri teks anekdot itu seperti apa? Terus nanti cara mencari atau mencari isi atau makna yang tersirat dalam teks anekdot itu apa? Itu nanti di situ. Nah, teks anekdot itu termasuk di KD 3.5 ya. Kalau kompetensi dasarnya itu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Jadi nanti kalian melihat atau membaca suatu teks anekdot, itu nanti kalian mencari maknanya yang apa, makna di dalam teks anekdot itu apa. Nah, sebagai awalnya kira-kira ada yang tahu pengertian teks anekdot? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab apakah teks anekdot itu? Siapa? Triana, Bu. Ya, Triana. Apa Triana? Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Iya, betul. Memang ya, untuk teks anekdot itu Triana betul itu Triana. Ada punya pengertian yang lain? Siapa selain Triana? Amelia, Bu. Oke, Amelia. Apa Amelia? Anekdot adalah sebuah teks yang berisi pengalaman seseorang yang tidak biasa. Yang tidak biasa ya. Jadi gini, yang dapat kita simpulkan dari teks anekdot itu adalah ceritanya adalah cerita singkat yang menarik dan lucu. Ya, lucu. Jadi ini ada unsur humornya. Di situ ada unsur humornya. Biasanya ceritanya tentang orang yang terkenal atau orang-orang penting gitu kan, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi benar-benar kejadian nyata. Bukan. Kalau begitu adakah yang bisa menyebutkan ciri-ciri teks anekdot seperti apa ciri-ciri teks anekdot? Yang kedua adalah menyindir, berarti ada sindiran di dalamnya. Jadi nanti tugas kalian adalah ketika membaca teks anekdot, kalian harus mencari apa yang makna atau apa yang disindir dalam teks anekdot itu. Menggelitik. Nah, kira-kira kalau menggelitik itu berarti ada unsur humornya, berarti lucu. Nah, dari teks anekdot itu kalian akan mencari apa kelucuan dari teks anekdot itu. Nah, gitu kan. Nah, kalau memiliki tujuan tertentu, ya karena dia adalah menyindir, berarti dia teks anekdotnya itu punya tujuan untuk menyindir atau memberikan informasi tentang sesuatu hal. Kisahnya menyerupai dongeng, ya karena menceritakan, ya kan. Ceritanya terhubung dengan umum dan realitas. Realitas berarti kenyataan. Berarti faktanya adalah apa seperti yang terjadi seperti apa. Dari sini kira-kira itu terlalu cepat menjelaskan atau ada yang perlu jelas? Tidak ada ya. Mencari atau makna tersirat dari teks anekdot. Nah, ya. Mengidentifikasi makna tersirat dari teks anekdot. Itu nanti di situ kalian akan lihat ada 3. Nah, di situ kalian nanti bisa kalian baca, ya kan, membaca teks anekdot. Jadi kalau
yang pertama dilakukan adalah membaca teks anekdot, terus nanti menganalisis pesan atau kritiknya itu seperti apa dan menyimpulkan maknanya. Itu seperti itu ya. Nah, di halaman 12 dan 13 itu ini ada langkah-langkahnya ya, langkah-langkah menentukan teks anekdot atau makna yang tersirat dalam teks anekdot, membaca secara keseluruhan, nanti ada lagi memahami unsur-unsur teksnya, terus nanti ada lagi menangkap aspek yang lucu, kira-kira yang lucu itu apa sih dari situ, teks anekdot ini itu apa yang lucu gitu kan, terus menangkap makna yang tersirat itu apa di situ. Nah, ini Ibu ada contoh teks anekdot, tapi Ibu ambil dari suatu naskah stand up komedi. Oh, yang mana ya Bu stand up komedi? Ini Ibu akan berikan cuplikan tentang cuplikan video stand up komedi yang Ibu pakai ya. Di sini nanti kita akan lihat. Nanti kamu cari dari video ini, kalian cari kira-kira kelucuannya itu apa, ya kan? Siapa yang dimaksud di dalam cerita ini, dalam video ini, yang tokohnya siapa yang disindir atau mungkin yang diceritakan itu siapa? Itu. Jadi nanti kamu cari tokohnya itu siapa atau siapa yang diceritakan. Yang kedua, kira-kira unsur lucu dari video ini apa? Ya kan? Unsur lucuannya apa? Nanti kamu cari, kamu perhatikan. Nah, yang ketiga adalah yang kamu perhatikan adalah kira-kira makna tersirat atau kira-kira pesan yang disampaikan dari video ini apa? Tolong diperhatikan ya. Kita akan melihat video ini bersama-sama. Ini lucu. Akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban-korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kalau Pak Wisben timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena apa? Hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Kira-kira siapa sih yang disindir di situ? Yang diceritakan oleh Akbar itu siapa? Koruptor. Apakah disebutkan namanya koruptornya? Enggak. Oh iya. Nah, terus kalau yang dimaksud jadi nggak ada dijelaskan siapa orangnya, cuma disebutkan jelas koruptor. Nah, koruptor itu termasuk orang yang penting. Berarti kalau orang penting termasuk yang biasanya dimaksud ada apa? Biasanya adalah yang orang penting yang koruptor biasanya siapa? Kok secara global? Pejabat. Sip. Bagus Naim gitu. Ya, jadi pejabat yang dimaksud ya. Kira kamu tahu enggak apa yang disindir? Stop korupsi. Ya, korupsi bagaimana? Kira-kira makna atau pesan yang bisa kalian ambil dari video tersebut apa? Yang disindir tadi adalah bahwa seorang pejabat itu selalu mengagung-agungkan katakan tidak pada korupsi. Yang kedua yang disindir adalah tadi yang pesan yang termasuk bahwa pejabat itu, orang koruptor itu kalau sudah dipanggil, tak tahu itu dipanggil KPK atau dipanggil polisi, selalu alasannya adalah sakit. Benar apa enggak? Ya kan tadi ada dengar, paham ya jadi caranya ya. Jadi kamu perhatikan dulu ceritanya, terus kira-kira ini yang disindir tuh ini, yang disindir tuh ini. Berarti itulah pesan atau makna yang tersirat dari teks anekdot tersebut. Nah, kira-kira di sini ada yang ditanyakan? Enggak. Apa Ibu cara ngomongnya terlalu cepat? Cara menjelaskannya terlalu cepat? Enggak ada. Enggak, Bu. Ya, nanti Ibu akan memberikan suatu lembar kerja peserta didik gitu kan. Sudah kelihatan LKPD-nya yang Ibu berikan? Sudah, Bu. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di situ sudah ada kompetensi dasar yang ingin akan kita capai. Terus juga ada indikatornya, yaitu menentukan pokok-pokok isi tersirat, terus menentukan penyebab kelucuan, ya kan, terus mengevaluasi aspek yang ada tersirat tadi. Jadi wordnya itu kalian kerjakan, ditulis, diketik ulang, gitu kan jawabannya. Setelah selesai disimpan, terus dikirim lewat email wordnya itu. Jadi tidak perlu difoto ataupun ditulis di buku tulis. Nah, setelah itu ada LKPD kedua. Di sini kalian ada teks kemiskinan, ya kan. Nah, kita sedang merefleksi pembelajaran hari ini. Nah, kita waktu itu ada merefleksi pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Naim. Menggelitik terus kan orang penting menyindir, menggelitik, mengandung momen, memiliki tujuan tentu, kisah, dongeng, cerita, keberuntungan. Iya, bagus. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa mengetahui apa sih tes anekdot itu, terus ciri-cirinya seperti apa, terus contoh-contoh tes anekdot seperti apa. Hari ini Ibu memberikan 2 contoh tes anekdot. Kira-kira ada yang dipertanyakan untuk pembelajaran hari ini, ada apa enggak? Tidak ada ya. Kita akan tutup pembelajaran hari ini, ya kan. Tetap jaga imun tubuh.
Terus tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau mau kalian keluar tetap pakai masker, jaga jarak, itu tetap harus dilakukan. Nah, semoga kalian tetap sehat, kita semua tetap sehat. Jadi pembelajaran berikutnya kita dapat bertemu kembali di pembelajaran daring seperti ini lagi. Siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa? Terima kasih. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.